Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas kuliah analisis numerik 2 ya. Kita di pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Jadi kalau di pertemuan pertama kalian sudah mengetahui bagaimana apa sih metode numerik yang bisa digunakan untuk mencari satu nilai eigen dan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen tersebut dari suatu matriks simetri ya. Jadi selalu punya nilai eigen real itu seperti apa. Tapi kelemahannya metode yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama yaitu power method maupun pengembangannya inverse power method maupun shifted inverse power method, itu kelemahannya adalah hanya bisa menemukan satu nilai eigen ya. Jadi kita tidak bisa mengkonstruksi atau kita tidak bisa menghitung. Misalkan matriksnya adalah 4 x 4, saya ingin dapat 4 nilai eigen ya harusnya. Itu tidak bisa terjadi jika kita menggunakan power method atau inverse power method ataupun shifted inverse power method ya. Jadi harus dicoba satu-satu gitu ya. Bisa sih pakai shifted inverse power method, tapi kalian harus mencoba beberapa kali iterasi dengan tebakan alfa yang harus cukup dekat dengan nilai eigennya. Oke. Pada pertemuan kedua kali ini kita masih akan mempelajari metode numerik untuk mencari atau untuk menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks persegi, matriks simetri dan matriksnya elemennya elemen real ya, yang kita sebut metodenya adalah metode iterasi Jacobi. Oke. Apa sih Bu kelebihannya metode iterasi Jacobi dibandingkan dengan power method yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama gitu ya. Oke, metode Jacobi itu adalah metode iteratif yang digunakan untuk menentukan semua pasangan nilai eigen. Jadi kalau saya matriks A-nya adalah matriks ukuran n kali n, maka saya akan punya sebanyak n nilai eigen ya. Nah, jadi saya bisa menemukan semua nilai eigen lambda i dari matriks A dan juga saya bisa menemukan semua vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda i untuk matriks A tersebut gitu ya. Jadi sekali iterasi kalian bisa dapat semuanya, semua nilai eigen dan semua vektor eigen yang berkaitan. Lebih efisien atau lebih, kalau kita memang butuh untuk mencari semua nilai eigen, ini jadi lebih metodenya jadi cukup worth it ya untuk dikerjakan gitu, metode iterasi Jacobi. Jadi dengan menggunakan iterasi saja kalian bisa menemukan nilai eigen, semua nilai eigen dari matriks A. Tentunya dengan yang kita bahas ini masih A-nya adalah matriks A yang simetri ya. Jadi nilai eigennya adalah nilai eigen real. Oke. Ketika digunakan ukuran matriks dengan ukuran sampai dengan order 10, algoritma dari metode Jacobi ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Jadi kalau kita mau menghitung speed konvergensinya atau ke errorannya gitu ya, order errornya itu atau akurasinya itu bisa kalian metode ini cukup baik karena sampai yang matriksnya ukuran 10 x 10 pun algoritma ini masih menunjukkan nilai eigen yang dekat ya, nilai eigen yang sesuai gitu. Dan untuk matriks yang ordernya 20-20, kecepatan konvergensi atau ketika kita lakukan untuk order yang lebih tinggi, ternyata lama waktu yang dibutuhkan atau kecepatan konvergensi menuju nilai eigen sebenarnya dan vektor eigen sebenarnya itu juga masih worth it lah, ditunggu semenit 2 menit itu masih memungkinkan gitu ya. Kalau metode numerik kita ternyata membutuhkan waktu yang lama, nah itu kita harus evaluasi lagi. Berarti kita harus mencari metode numerik yang lebih efisien untuk mendapatkan tujuan yang mau kita peroleh gitu kan. Kalau tujuan kita mencari semua nilai eigen dengan vektor eigen yang berkaitan, waktu yang dibutuhkan masih dapat diterima lah, jadi nggak sampai seharian gitu ya. Artinya metode numerik itu masih bisa dilakukan gitu ya, masih worth it untuk dilakukan. Oke, kalian akan mengenal metode mencari nilai eigen dan vektor eigen yang namanya metode Jacobi. Sebelumnya saya akan mengajak kalian dulu mereview ulang materi SMA atau materi SMK, atau kalau SMA-nya ambil IPS mungkin juga nggak belajar ini ya, materi tentang transformasi geometri ya. Jadi kalau saya punya suatu titik, di sini saya punya titik A, B gitu ya. Tidak lain titiknya adalah yang di sini gitu ya. Itu saya bisa rotasikan titik tersebut sebesar sudut alfa di sini terhadap pusat 0,0 menjadi titik merah, A aksen, B aksen. Nah,
transformasi atau transformasi rotasi ini dengan pusat 0,0 itu bisa kita representasikan. Jadi transformasinya akan bisa direpresentasikan sebagai matriks. Matriks ini ya. Nah, ini. Jadi kalau kalian pernah belajar pencerminan, pernah belajar pergeseran, pernah belajar rotasi, pernah belajar dilatasi, nah harusnya kalian pernah melihat namanya matriks rotasi ini. Ini untuk bidang X, Y. Jadi kalau saya punya dua dimensi X dan Y, matriks rotasinya adalah cos alfa, min sin alfa, cos alfa. Itu akan menghasilkan rotasi sejauh sudut alfa dengan pusat 0,0. Jadi merotasikan titik A, B sejauh sudut alfa terhadap pusatnya 0,0. Gitu ya. Oke, jadi ini dasarnya. Kita masih bermain di bidang dua dimensi X dan Y. Bagaimana kalau bidang N dimensi? Tentunya kalau bidangnya dua dimensi kalian masih bisa bayangkan ya, bidang datar. Kalau bidangnya 3 dimensi kalian juga masih bisa bayangkan. Bidangnya adalah ruang gitu ya. Kalau bidangnya 4 dimensi, 5 dimensi atau sampai N dimensi, oke, tidak terbayang ya. Tidak terbayang secara visual, tapi secara matematis kita bisa menuliskan. Itulah menariknya matematik. Jadi walaupun secara matematis kita masih bisa peroleh dimensi N. Bu, sebetulnya fungsinya dimensi N itu apa sih? Kenapa kok kita harus ngomongin dimensinya sampai N gitu ya? Kalau kalian pernah mendengarkan, saya pernah mendengar ini ya, bukan podcast talk gitu ya, talk show gitu ya, dengan talk show waktu itu Sujiwo Tejo ya. Jadi beliau Sujiwo Tejo itu adalah budayawan. Beliau itu S1-nya 2 kali. S1-nya seperti kalau dibilang double degree ya double degree tapi di ITB dua-duanya, satunya matematik dan satunya astronomi. Nah, beliau bercerita bahwa menariknya matematik adalah bisa, jadi karena beliau ngambilnya astronomi dan matematik, jadi bisa mengkaitkan ya ilmu matematik itu sebenarnya dipakai di astronomi di mana, bahwa sebenarnya N dimensi yang ada di matematik itu sangat banyak aplikasinya di astronomi gitu ya. Jadi begitu hebatnya gitu orang matematik untuk mengabstraksikan sampai kebayang gitu, sampai mikirinnya sampai N dimensi gitu. Yang aplikasinya ternyata sangat banyak di astronomi. Ya, kalian cari sendirilah itu. Oke, nah matriks rotasi kita tadi apa isinya? Yang elemen pertama cos alfa, keduanya min sin, lalu yang bawah sin alfa, lalu cos alfa. Jadi diagonalnya isinya cos, lalu min sin dan sin alfa ya. Kemudian untuk matriks itu yang dimensinya X dan Y, 2 dimensi. Kalau X-nya adalah vektor berdimensi N, maka saya bisa konstruksi matriks rotasi R yang mentransformasikan vektor X menjadi vektor Y dengan transformasi linear ya. Di mana R-nya itu saya definisikan sebagai berikut ya. Jadi elemen yang lain ini, jadi ada elemen untuk rotasi di sini, cos theta di baris ke P, kolom ke P, dan ada sin theta, cos pi ya, cos pi di baris ke P kolom ke baris ke P kolom ke P, sin pi baris ke P kolom ke Hi, ada min sin pi di baris ke Hi kolom ke P, dan cos pi di baris ke Hi kolom ke Hi. Bagaimana dengan elemen yang lain, Bu? Elemen sisanya yang ada di diagonal utama itu nilainya 1. Jadi sepanjang ini kalau ada barisnya ada 3, kolomnya ada 3, maka yang diagonal isinya 1 ya. Ini juga 1, sedangkan elemen yang lain bernilai 0. Oke, jadi elemen yang lain selain elemen diagonal kita sebut sebagai off diagonal ya. Elemen selain elemen diagonal. Jadi selain elemen diagonal isinya hanya di baris ke P, kolom ke Hi, dan baris ke Hi, kolom ke P. Baris ke P, kolom ke Hi isinya sin pi, baris ke Hi, kolom ke P isinya min sin ya. Nah, itu adalah matriks transformasi R. Nah, matriks transformasinya kenapa bentuknya seperti ini? Kaitannya apa? Kaitannya adalah matriks transformasi ini akan merotasikan si vektor X. Gitu. Pada menjadi vektor Y gitu dengan rotasinya R, ya. Oke. Pengaruhnya apa? Oke. Kita bisa lakukan perkalian saja sebetulnya. Jadi kalau saya hapus sedikit.
Kalau saya kalikan R dengan X di sini gitu ya. Kalian bisa, kalau memang penjelasan saya kurang jelas, kalian bisa coba dengan bilangan ya. Isinya bilangan, dimensinya N-nya buatlah 5 atau 6 gitu biar lebih paham ya. Jadi saya punya X1 sampai di sini ada XP, lalu saya punya XQ, lalu saya punya XN gitu ya. Nah, kalau saya kalikan R dengan X1 ya, itu saya punyanya apa? Ini tetap ya, 1 dikali X1 ditambah 0 dan XP, maka di sini saya akan punya X1. Lalu yang baris kedua saya punya 0, 1, 0, 0, ini kan 0 ya, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 0 dikali X2. Artinya 0 kali X1, 1 kali X2, 0 kali X3 dan seterusnya. Maka di sini hasilnya X2 dan seterusnya ya. Kalau saya teruskan sampai baris ke P-1, saya akan dapat di sini sampai XP-1. Bagaimana dengan baris ke P? Baris ke P itu nilainya 0, 0 ya, 0, 0, 0, 0 sampai baris yang ke P itu nilainya adalah apa? XP cos V. Oke, ini saya kurang lebar. Saya kalau pakai papan itu bisa berlembar-lembar papan, artinya bisa dihapus bolak-balik gitu ya. Karena pakai layar jadi harus memanfaatkan layarnya semaksimal mungkin. Tidak apa-apa, disyukuri saja. Karena memang kondisinya memaksa kita untuk beradaptasi dengan cepat terhadap semua hal ya. Begitu juga kalian ya. Sama, kita sama-sama beradaptasi. Sama kayak saya beradaptasi untuk mengajar dengan metode lain dan kalian beradaptasi untuk belajar dengan metode tanpa tatap muka, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian kalikan di sini, oke, kalau saya hapus ini bisa ya. Ini saya hapus sebentar ya, biar, nah, ini saya hapus. Jadi ingat bahwa ini baris ke P, yang ini baris ke P, yang ini baris ke H ya. Oke, jadi kalau saya kalikan, kalian bisa dapat 1 kali X1 0, 0, 0, maka di sini dapat X1. Lalu 0 dikali X1, 1 kali X2 dan seterusnya saya dapat X2 dan seterusnya sampai XP-1 masih sama ya. Yang beda adalah di XP. XP itu nanti saya punya cos V XP ditambah sin V XQ gitu ya. Terus yang XP plus 1 masih sama dan seterusnya sampai XQ-1. XQ-1-nya adalah min sin dikalikan XP cos P dikalikan XQ ya. Min sin P dikalikan XP ditambah cos P dikalikan XQ dan lainnya masih sama. Artinya kalau saya tuliskan, maka untuk kolom selain di P dan H atau untuk selain baris P dan H itu nilainya untuk YJ akan sama dengan XJ. Tapi untuk yang YP akan sama dengan XP cos V plus XQ sin H. Ya. Lalu yang berikutnya akan sama dengan min sin XP plus XQ cos H. Ya, jadi tahu ya dapatnya dari mana ini. Oke. Lalu apa yang mau kita lakukan? Oke, kita tahu sih. Sekarang kita tahu ya bahwa transformasi R itu menyebabkan vektor X itu tertransformasi atau terpetakan ke vektor Y, di mana elemen ke J itu sama semua dengan vektor X, hanya di elemen ke P dan Q yang berbeda. Ya, secara geometri transformasi, matriks R itu merotasikan vektor X sebesar V. Ya, atau inverse transformasinya, kalau saya punya Y sama dengan Rx, maka saya akan punya R inverse Y sama dengan X gitu ya. Saya bisa dapatkan X dari Y gitu ya. Artinya kalau saya balik lagi, oke, kalau saya inversekan R-nya itu merotasikan Y sebesar V juga gitu ya. Min V ini kayaknya lebih tepatnya, min V. Oke. Kemudian saya membutuhkan konsep tentang matriks ortogonal R. Matriks ortogonal sudah belajar ya di apa? Aljabar linear elementer mungkin.
ya, atau teori matriks mungkin ya, saya ulang sajalah. Jadi ketika suatu matriks R itu kita sebut ortogonal ketika transpose dikalikan dengan matriks itu sendiri menjadi matriks identitas. Bu, jadi inverse matriks itu adalah apa namanya? Kalau gini, sorry saya ulang. Jadi kalau matriks R itu kita sebut sebagai matriks ortogonal jika transposnya dikali R sama dengan I. Padahal kita tahu apa? Kita tahu bahwa I itu adalah R inverse dikalikan R, ya. Tahu kalau matriksnya ortogonal berarti I-nya kan sama dengan R transpose ya. Ini kita kan tahu ya, R inverse dikalikan R sama dengan identitas. Dan kita tahu kalau R-nya ortogonal, maka saya dapatkan identitas itu sama dengan RT dikali R. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain saya bisa dapatkan R inverse-nya sama dengan R transpose. Jadi suatu matriks R dikatakan ortogonal jika jika R inverse-nya sama dengan R transpose. Jelas ya? Oke. Ingat-ingat. Nah, berikutnya adalah kita mau mencari transformasi. Jadi transformasi itu apa sih Bu? Apa bedanya dengan transformasi itu sebetulnya bahasa lain dari pemetaan gitu ya. Dan pemetaan itu sendiri sebetulnya bisa direpresentasikan sebagai sebuah matriks gitu. Jadi biar kalian gampang menggambarkan, bayangkan saja transformasi itu adalah matriks gitu. Matriks yang dikalikan dengan suatu koordinat sehingga terpetakan menjadi koordinat yang lain. Nah, itu namanya transformasi atau matriks itu tadi. Misalkan saya punya sekarang ada nilai eigen lambda, kita kembali ya, masalah kita adalah mencari nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks A. Nah, kalau lambda dan X adalah pasangan eigen dari matriks A, artinya bahwa lambda itu nilai eigen dan X itu vektor eigen, maka saya bisa konstruksi AX sama dengan lambda dikali X. Oke ya? Nanti nggak kelihatan. Ini. Oke. Ya. Misalkan sekarang saya punya suatu matriks K. K-nya nggak singular ya, jadi saya bisa punya inverse-nya. Dan saya definisikan suatu matriks B itu adalah matriks K inverse, matriks K singular sembarang, matriks K inverse dikali A dikali K. Oke? Sekarang jika saya kalikan matriks K inverse X terhadap dua ruas persamaan, terhadap dua ruas kiri dan kanan dari persamaan 2 tersebut, kita bisa dapat apa? Oke, jadi kalau dari sini saya kalikan sebelah kiri dan kanan dengan K inverse X. Ruas kiri dan kanan saya kalikan dengan K inverse X dari sebelah kanan ya. B dikali K inverse X sama dengan K inverse AK dikali K inverse X ya. Ini tidak lain adalah matriks identitas, sehingga saya punya B K inverse X sama dengan K inverse AX. Oke. Nah, AX tadi, karena kita tahu X adalah vektor eigen, maka saya punya AX bisa diganti sama lambda X ya. Lambda X adalah skalar, bisa saya bawa ke depan, jadi lambda X sama dengan K inverse dikali X. Ya, oke. Kalau saya misalkan Y sama dengan K inverse X, jadi ini adalah Y, ini adalah Y, maka saya dapat B sama dengan, kurang Y. BY sama dengan lambda dikali Y. Ya. Artinya apa? Artinya kalian bisa lihat ya di sini. Oke, saya hapus untuk prosesnya ya. Karena kalian bisa diulang ya video pembelajarannya. Kalian rewind jika memang dirasa terlalu cepat penjelasan saya. Oke. Jadi sekarang coba kalian bandingkan ya. Kalian bandingkan B, Y sama dengan lambda Y dengan ini. Dengan persamaan 1. Ya. Bahwa B itu tadi apa? B itu tadi adalah K inverse dikali AK gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita mentransformasikan A dengan matriks tak singular atau sesuai transformasi itu K inverse kali K, maka nilai eigennya itu tetap terawetkan. Terawetkan itu dalam arti nggak berubah, nilai eigennya itu nggak berubah. Jadi tetap
si lambda ini kan nilai eigennya gitu ya. Oke. Ya, ini ya nilai eigennya lambda, tapi dengan vektor eigen yang berbeda. Vektor eigennya adalah Y, di mana Y itu apa? Y itu adalah K inverse dikali X gitu. Jadi, apa kesimpulan kita? Kesimpulannya bahwa keserupaan transformasi 2, jadi transformasi 2 atau B yang sama dengan K inverse dikali AK itu mengawetkan nilai eigen lambda dengan vektor eigen yang berkaitan dengan transformasi 3 ya. Jadi vektor eigennya berkaitan ini. Jadi transformasi B itu mengawetkan nilai eigen lambda, vektor eigennya tapi tidak terawetkan, tapi tetap bisa kita peroleh dengan menggunakan transformasi Y sama dengan K inverse dikali X. Kemudian apabila matriks K adalah matriks ortogonal, kita tahu tadi apa? Ortogonal itu ketika inverse-nya sama dengan transposnya ya. Ketika inverse dari matriks K itu sama dengan transposnya, maka keserupaan dari transformasi tersebut juga tetap berlaku dengan Y sama dengan K transpose dikalikan dengan X ya. Jadi saya zoom out bentar. Yang mau sebetulnya kenapa yang poin kedua itu bisa didapat gitu ya. Kalau yang poin pertama kan sudah jelas ya. Oke. Oke, jadi di sini saya belum menganggap bahwa K itu adalah matriks ortogonal, tapi hanya saya anggap bahwa K adalah matriks tak singular, jadi punya inverse. Sekarang kalau K-nya adalah ortogonal, maka saya punya K inverse-nya sama dengan K transpose. Artinya matriks persamaan 2 di sini bisa saya gantikan menjadi K transpose dikali AK gitu ya. Dengan cara serupa kalian bisa dapatkan di sini bahwa Y-nya sama dengan K transpose dikali X ya. Jadi kalau ditambahkan bahwa K-nya selain tak singular juga ortogonal, maka transformasi B K transpose dikali AK juga tetap berlaku dan mengawetkan nilai lambda, tapi nilai eigennya bisa kita vektor eigennya bisa kita peroleh dengan K inverse dikali X atau K transpose dikali X ya. Oke. Kemudian kita perlukan juga konsep matriks simetri A. Jadi kalau matriks A itu disebut simetri, artinya apa? Ketika matriks itu disebut simetri, maka A transpose harus sama dengan nilai A itu sendiri, atau matriks A ditranspose itu harus kembali ke matriks itu sendiri gitu ya. Oke. Jika K adalah matriks ortogonal, artinya K inverse sama dengan K transpose, sedangkan matriks A adalah matriks yang simetri, artinya A sama dengan A transpose, maka persamaan 2 di mana B sama dengan K inverse, tadi kan K inverse dikali AK ya, berarti kalau K-nya ortogonal berarti saya bisa tuliskan jadi K transpose dikali AK. Kemudian kalau saya transpose K sebelah kiri dan sebelah kanan, maka saya dapat B transpose sama dengan K transpose AK transpose gitu ya. Transpose artinya dibalik ya. Kalau transpose itu berarti ini dulu yang belakang dulu ya. Belakang transpose A transpose K transpose transpose. Jadi kalau transpose inverse itu tidak dilakukan sesuai urutan tapi dibalik ya urutannya. Jadi ini yang ke sini. Ini yang ke sini gitu ya. Oke. Kemudian saya dapatkan ini ya, K transpose A dikali KT, K transpose transpose. Matriks ditransposkan lagi. Artinya kembali lagi ke matriks itu ya. Jadi saya bisa dapat K transpose A K. Oke, sama dengan ini tadi tidak lain adalah matriks B ya, sesuai dengan yang ini. Ya, saya dapat B. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jika A adalah matriks simetri dan K adalah matriks yang ortogonal, maka transformasi A dan B juga mengawetkan sifat simetrinya dan juga nilai eigennya. Jadi selain mengawetkan nilai eigen, dia juga mengawetkan sifat kesimetrian dari matriks A, gitu ya. Sedangkan vektor eigen akan berkaitan dengan transformasi K transpose dikali X, gitu ya. Oke. Saya rasa itu dulu untuk bagian pertama. Saya akan lanjutkan di bagian kedua agar kalian tidak jenuh ya. Jadi bisa refresh dulu, itu masih konsep dasar yang akan kita gunakan di iterasi Jacobi ya. Oke.